Hari ini kita akan lanjutkan renungan kita di 2 Samuel pasal yang ke-11. Saya ingin ajak saudara membaca dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Menilik pasal-pasal sebelum ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan membuat Daud begitu berhasil meraih kemenangan demi kemenangan. Posisi Daud saat pasal 9 ini adalah sedang jaya-jayanya. Hingga satu waktu, ketika pergantian tahun, dan sebagaimana ditulis dalam Alkitab, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud justru tidak maju berperang. Ia menyuruh Yoab dan seluruh bangsa Israel yang maju berperang, dan kali ini mereka kembali menang dengan gemilang. Tetapi di satu waktu yang di luar kebiasaan inilah terjadi sebuah peristiwa yang krusial dalam hidup Daud, bahkan dalam sejarah Israel. Ya, kita tahu apa yang terjadi. Daud yang tidak berperang lalu berjalan di sotoh istana, dan dari situ ia melihat Batseba, istri Uria prajuritnya yang sedang mandi. Tidak sekedar melihat, Daud juga mulai bertanya-tanya tentang Batseba, dan akhirnya terjadilah skandal perzinahan yang berujung kepada konspirasi licik Daud untuk membunuh Uria, prajurit setianya. Jika kita perhatikan sejak pasal 11 inilah, kita akan lihat nanti bagaimana kehidupan Daud menjadi sangat berubah. Banyak masalah yang kemudian bermunculan. Bahkan beberapa masalah itu kemudian mempengaruhi sejarah bangsa Israel sendiri. Bukankah ini sangat kontras dengan pasal-pasal sebelum pasal ini, di mana kemenangan dan kejayaanlah yang diperolehnya? Benarlah jika Alkitab mengatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Bukan penderitaan yang membuat Daud jatuh dalam dosa, bukan karena ia diburu Saul atau keluarganya ditawan musuh yang membuat Daud gagal, tetapi justru saat ia sedang dalam keadaan sangat baik, saat ia jaya, ia mulai kendor. Saat berada di puncak, ia mulai tidak menjaga hatinya. Hidup Daud berubah drastis setelah keinginan hawa nafsunya dibuahi dan menjadi dosa. Konsekuensi dosa memang tidak pernah main-main. Karena itu jangan pernah juga main-main dengan dosa. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita jaga hati kita, jaga hidup kita, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan memperlambat lari kita, jangan memperlambat langkah kita. Tetaplah bersemangat, tetaplah berlari mencapai tujuan, tetaplah melakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan bagi kemuliaan namanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, bersyukur kepadamu kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini, bahwa ketika semuanya sangat baik-baik saja, ketika keberhasilan ada di tangan kami, ketika hidup kami dalam keadaan diberkati luar biasa, Engkau mengingatkan untuk kami tetap waspada, untuk kami tetap melakukan tindakan-tindakan seperti yang sebelumnya. Kami tetap bertekun, kami tetap dekat dengan Tuhan, kami tetap setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bersyukur kepadamu kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Tuhan memberkati.